Oke, Yosia sudah muncul. Rizka sudah, yang lain belum. Ya, Rikma sudah muncul. Loh, Bagas kok cewek ya yang muncul ya? Loh, oke. Sebentar kita sambil menunggu pembicara kita yang sedang OTW hadir juga. Oke, ya ini sudah masuk. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Sah yang sudah bergabung di kelas ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu begitu ya atas penyampaian materi nantinya dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran PPKN. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Saya minta untuk Loriana Pabalik menyampaikan kita dalam doa. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Saya akan memimpin dengan iman saya, yaitu Kristiani, dan yang lain boleh menyesuaikan. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari aktivitas kami dari pagi hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan menyelenggarakan kuliah tamu. Berkatilah kami, pembicara, semoga apa yang beliau bicarakan kepada kami dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami praktekkan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Loriana yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu pembicara kita. Pembicara kita bernama Ibu Diah Nur Anissa. Beliau adalah guru PPKN di SMP Negeri 1 Bandungan begitu. Beliau juga alumni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2013 dan lulus di tahun 2017 begitu. Itu profil singkat dari Ibu Diah Nur Anissa. Saya minta untuk Nisa untuk menampilkan PPT-nya. Silakan. Purmanisa Okta Dwinanda. Pak. Ya. Sambil kita menunggu slide-nya ditampilkan, hari ini kita akan belajar mengenai penilaian di dalam kurikulum 2013. Jadi apa saja yang ada di kurikulum 2013 nanti akan disampaikan oleh kami berdua, saya dan Ibu Diah Nur Anissa. Nanti jikalau ada pertanyaan-pertanyaan disampaikan di akhir begitu ya. Oke, baik, kita mulai. Ini kita awali dengan penyampaian oleh saya. Di sini ada judulnya penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013. Bisa dilanjut? Nisa, bisa dilanjut? Ke slide selanjutnya. Ya, ini ada dua pemateri, oke. Lanjut, ini adalah peta konsep atau mind mapping mengenai penilaian dalam kurikulum 2013. Kita bisa perhatikan di sini ada fungsi, ada tujuan, acuan, prinsip, ruang lingkup, ada teknik dan instrumen, ada waktu dan pengolahan nilai. Di sini ini sebagai tugas kalian ya, tugas kalian di hari ini yaitu membuat peta konsep seperti ini. Silahkan nanti bisa dibuat, bisa di Word atau di aplikasi yang lain, nanti bisa dikumpulkan melalui email atau WA. Selanjutnya, next slide itu adalah penilaian dalam kurikulum 2013. Ya, ini apa perbedaan dengan yang tadi? Nanti kita bisa pelajari ya antara
tekniknya, ataupun antara cakupannya, pengetahuan, atau keterampilan, atau yang lain, nanti kita bisa pelajari. Jadi tadi penilaian dalam bentuk umum begitu, dan ini adalah penilaian kurikulum 2013. Dan kurikulum itu ada banyak ya, dari mulai ada kurikulum tahun awal sampai kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sebelum kurikulum 2013, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Next. Slide selanjutnya. Oke. Purmanisa, slide selanjutnya. Masih loading ya. Ya, jadi dalam penilaian dalam kurikulum 2013 itu yang seperti saya jelaskan minggu lalu, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, di situ ada sikapnya spiritual, ada sikap sosial. Kalau pengetahuan kita tahu ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Jikalau di aspek keterampilan itu ada beberapa teknik ya yang kita lakukan, ada tes praktik, project, produk, portofolio, dan tes tertulis. Nanti lebih jelasnya kita akan sampaikan di bagian Ibu Diah begitu. Oke, next. Study next ya. Next slide. Ya. Lanjut. Belum nampak isi slide-nya. Kalau mengalami kesusahan di dalam next slide, seperti ini aja tidak apa-apa. Ya. Oke. Bisa dilanjut. Ya, jadi penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Yaitu proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi bisa sikap, sikap spiritual, sikap sosial, ada pengetahuan dan keterampilan. Ya, ini terpental kemungkinan Purmanisa. Ya, jadi tadi seperti yang sudah saya kemukakan bahwa sikap itu ada dua, yaitu ada sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual bisa kita lakukan dengan penilaian diri, dengan jurnal, dan sebagainya. Kalau sikap sosial bisa dengan penilaian antar teman, penilaian guru, dan penilaian diri sendiri juga. Selanjutnya, untuk pengetahuan itu kita bisa lakukan dengan tes-tes atau ulangan harian. Selanjutnya yang keterampilan kita bisa arahkan ke proyek, khususnya kalau di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bisa tentang proyek kewarganegaraan. Ini bagaimana Nisa? Apakah mengalami kendala di dalam menampilkan slide? Sebentar Pak, ini baru mau pakai laptopnya Bagas. Oh iya. Tidak apa-apa. Sambil menunggu ya, kita bisa perkenalan dulu dari Ibu Diah Nur Anissa dulu. Saya persilahkan sambil menunggu laptopnya. Silakan, Bu Diah. Maaf, gimana? Agak putus-putus soalnya sinyalnya di sini. Oh iya. Boleh perkenalan dulu dari Ibu Diah, silakan. Oh iya, baik. Perkenalkan, nama saya Diah Nur Anissa. Saya merupakan alumni dari PPKN UKSW juga, satu angkatan sama Pak Dion. Pak Dion apa Pak Jati nih? Pak Jati boleh. Oh, Pak Jati. Biasa dengan Pak Jati ya. Saya satu angkatan dengan Pak Jati. Alhamdulillah lulusnya juga bareng 3,5 tahun. Saya harap teman-teman semua di sini bisa mengikuti jejak Pak Dion. Pak Dion ini orangnya pokoknya paling bagus, percontohan di angkatan kami. Kalau nggak ada Pak Dion mungkin kita juga lulusnya nggak bisa bareng. Soalnya ini
terbanyak di angkatan PPKN, alhamdulillah lulus bareng itu di angkatan 2013. Angkatan wisuda 2017 itu paling banyak. Oke, terima kasih Ibu Diah yang sudah menyampaikan perkenalannya. Itu tadi sekilas begitu ya mengenai perkenalannya. Oke, kita lanjut di penilaian hasil belajar oleh pendidik begitu. Di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa ada penilaian di kompetensi sikap, ada kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Ini dilakukan secara terencana atau sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Jadi ini dinamakan dengan penilaian autentik, yaitu dari mulai awal, pertengahan, atau pada saat proses dan setelah proses pembelajaran. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagas ya ini yang jadi anunya ya. Oke. Yaitu tadi yang dinamakan dengan penilaian autentik. Apa itu penilaian autentik? Bisa dilanjut. Yaitu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik dapat menampilkan penilaian sikap dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya sekedar hafalan ataupun sekedar hal-hal yang bisa diketahui oleh ingatan, tetapi juga dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Slide selanjutnya. Apakah suara saya putus-putus ya? Bagaimana, Erika? Oke, bisa next slide, Bagas. Ya, karena mungkin ada terkendala jaringan ya, karena di Google Meet itu memang beberapa kendala yang bisa dimungkinkan. Bisa next slide atau tidak? Budiah bisa, Budiah koneksinya apakah lancar untuk nanti bisa menampilkan share screen? Ini ya lihat nanti sepertinya lancar sih Pak ini. Oh ya. Ya, semoga lancar sampai akhir. Ya, kalau begitu Bagas untuk stop share screen aja ya. Nanti biar Budiah yang share screen. Ternyata di SMK 3 atau SMK 2 ini sinyalnya yang kurang bagus. Oke, tidak apa-apa. Ini karena baru pertama kali kita mengadakan kuliah tamu ya. Tidak apa-apa, pengalaman juga untuk teman-teman nanti mengadakan semacam ini. Oke, Budiah bisa share screen ya. Coba, tidak apa-apa. Kita juga bergantung pada sinyal begitu. Oke, terima kasih Budiah sudah share screen. Tadi sampai di, mungkin kalau tidak di slide show nggak apa-apa ya. Gini aja, saya kira sudah jelas. Tadi sampai di ya slide ini. Jadi penilaian autentik itu menghendaki
peserta didik tidak hanya menampilkan atau menerapkan ingatan atau pengetahuannya saja, tetapi juga mengaplikasikan di dalam aspek sikap dan keterampilan. Begitu. Next, Bu. Oke. Jadi ada ketuntasan belajar juga di sini, setiap aspek juga ada ketuntasannya, dari mulai sikap juga ada kriteria minimalnya supaya kita bisa mengetahui bahwa kemampuan kita itu sudah sampai di dalam batas maksimal tersebut atau batas minimal yang tersebut atau belum. Jadi kalau belum maka harus ada kegiatan remedial, begitu. Ya, lanjut, Bu. Ya, ini sudah saya sampaikan mengenai penilaian autentik, tadi melalui pengamatan, tugas, portofolio, proyek, produk, dan sebagainya. Oke, saya kira beberapa materi sudah saya sampaikan. Kita langsung saja ke slide-nya Ibu Diah. Kepada Ibu Diah saya persilahkan. Yang mengenai teknik penilaian ya. Oke, silakan Ibu Diah. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya senang sekali bisa diajak bergabung untuk menjadi pemateri di mata kuliah evaluasi pembelajaran ini. Sebenarnya terima kasih kepada Prodi PPKN, Pak Dion terutama, dan juga untuk dosen-dosen yang lain. Ya, di sini saya akan menyampaikan atau berbagi cerita sebenarnya, menyampaikan tentang bagaimana teknik penilaian yang dilakukan di kurikulum 2013 ini. Dalam kurikulum 2013 ini ada 3 teknik penilaian, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana dilihat kalau dari kita bahas dulu yang penilaian sikap itu ada 4 teknik, yaitu observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Untuk observasi ini merupakan pengamatan, dilakukan dengan pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran, dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti ketekunan belajar, percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, disiplin, peduli lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah atau bahkan di luar sekolah selama perilaku dapat diamati guru. Itu namanya observasi. Jadi yang melihat langsung itu dari guru, penilaian dari guru, dilihat dari perilaku setiap individu, seperti itu. Kemudian yang kedua itu penilaian diri. Penilaian diri ini atau self-assessment ini digunakan untuk memberikan penguatan terhadap kemajuan proses pembelajaran peserta didik. Peserta didik berperan penting bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri. Ini bisa dilihat langkahnya ada 4. Yang pertama menjelaskan kepada peserta didik tujuan dari penilaian diri, jadi dijelaskan dulu tujuannya itu apa penilaian dirinya, menentukan kompetensi yang akan dinilai, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaian dapat berupa daftar tanda cek atau skala penilaian. Jadi ini penilaian diri itu penilaian dilakukan oleh peserta didik sendiri. Kita diberi peserta didik di lembar diberi format penilaian, nanti diisi secara mandiri seperti itu. Kemudian yang ketiga penilaian teman sebaya. Penilaian teman sebaya atau biasa disebut dengan peer assessment. Penilaian teman sebaya atau antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi atau instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antar peserta didik. Jadi kalau penilaian diri tadi dilakukan oleh diri sendiri, kalau penilaian antar teman sebaya ini dilakukan saling menilai
antara teman yang satu dengan yang lain gitu. Kemudian yang keempat, penilaian jurnal. Penilaian jurnal ini merupakan kumpulan rekaman atau catatan guru dan atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran. Kalau bisa dilihat di sini, penilaian jurnal itu sangat berkaitan dengan penilaian observasi tadi. Jadi kumpulan dari catatan-catatan peserta dari guru, penilaian observasi dari guru kemudian dijurnalkan. Itu kalau penilaian jurnal. Kalau penilaian sikap ini, kalau di lingkungan sekolah biasanya yang saya lakukan itu lebih ke penilaian jurnal dan observasi. Jadi kita langsung mengobservasi bagaimana perilaku peserta didik di setiap kegiatan pembelajaran tadi. Kalau untuk penilaian antar teman sama penilaian diri ini, kalau dilaksanakan secara terus-menerus, menurut saya kok kurang pas gitu. Di setiap pembelajaran kita lakukan terus-menerus gitu, kurang pas. Tapi kalau penilaian observasi sama jurnal itu bisa kita lakukan setiap kali kita melakukan pembelajaran. Ini jadi kita bisa tahu bagaimana perkembangan sikap anak dari pembelajaran pertama sampai akhir pembelajaran. Itu kan pasti ada perubahan, ada yang sikapnya dari negatif menjadi lebih positif, ada peningkatan sikap, ada juga yang anak sikapnya awal-awal mengikuti pelajaran rajin ikut pelajaran, apalagi seperti ini saat ini daring gitu. Jadi banyak penurunan sikap, misalnya keaktifan dalam pembelajaran gitu, banyak yang menurun karena kondisi pembelajaran online, anak-anak kebanyakan sudah jenuh seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi kita sudah penilaian sikap, untuk yang kedua itu penilaian kompetensi pengetahuan. Kalau penilaian kompetensi pengetahuan tadi ada yang pertama ini tes tertulis. Biasanya kalau tes tertulis ini yaitu bentuknya ada pilihan ganda, memilih jawaban dapat berupa pilihan ganda, pilihan jawaban, pilihan ganda. Kemudian yang kedua benar atau salah, atau ya atau tidak, kemudian menjodohkan dan sebab akibat. Yang kedua yaitu mensuplai jawaban dapat berupa isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawaban sendiri, seperti soal-soal uraian. Jadi kalau soal uraian itu lebih ke pendapat peserta didik, tapi disesuaikan dengan materi sesuai. Biasanya kalimatnya beda, tapi intinya sama, itu biasanya seperti itu. Kalau penilaian isian atau uraian. Kemudian yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik ini dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik. Jadi untuk penilaian observasi ini biasa dilakukan saat diskusi. Peserta didik diberi tugas untuk berdiskusi. Lah di sini penilaian pengetahuan bisa dilihat juga di saat peserta didik diskusi tersebut atau tanya jawab dalam pembelajaran dan saat percakapan tentang materi pembelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, penugasan. Penugasan ini instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Untuk saat ini, sekedar cerita saja, untuk pengetahuan, penilaian pengetahuan di lingkungan sekolah, terutama yang saya ajar itu SMP, kebanyakan anak-anaknya itu kan saat pembelajaran daring hanya diberi dengan Google Form. Nah, di sini saya juga melakukan penilaian pengetahuan dengan media-media lain. Selain dari Google Form tadi, biasanya saya juga pakai Quizzes kayak game gitu. Jadi anak-anak lebih antusias mengikuti pembelajaran atau mengerjakan tugasnya. Jadi tidak berasa kalau itu tuh ulangan harian atau tugas yang dinilai seperti itu. Saat ini juga saya sedang menggunakan Wordwall. Itu aplikasinya di situ juga banyak game-game yang menarik, terutama untuk anak-anak, terutama untuk anak SMP itu menurut saya sangat menarik karena
beberapa kali saya terapkan itu anak-anak antusias untuk mengerjakan tugas melalui game tadi. Dan alhamdulillah hasil belajarnya cukup baik, tapi ya ada 1-2 kelas yang masih kurang maksimal untuk penggunaan media word wall tadi. Jadi tergantung kembali lagi ke anak-anaknya tadi, ke setiap kelas yang diampu tadi. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan itu ada beberapa teknik penilaian. Yang pertama itu yaitu unjuk kerja, kinerja, atau praktik. Penilaian unjuk kerja atau kinerja atau praktik ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai yang menurut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktikum di laboratorium, ini biasanya IPA ya, praktik ibadah untuk agama, pendidikan agama Islam, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi atau deklamasi. Penilaian unjuk kerja atau kinerja praktik perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga dapat diamati, kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan diamati. Jadi ini lebih, kalau saya lihat dari langkah-langkah ini, lebih yang paling penting itu gimana dari D sama E, kita melakukan penilaian tidak terlalu banyak yang dinilai, tapi kita bisa tahu anak itu seperti apa, kinerjanya, prakteknya seperti apa. Jadi tidak perlu banyak nilai yang aspek-aspek yang dinilai, indikatornya itu tidak terlalu banyak, tapi bisa melingkupi semuanya. Jadi kita fokus dalam penilaian unjuk kerja itu yang mana saja gitu. Tidak perlu banyak-banyak yang dinilai. Kalau yang pernah saya lakukan untuk penilaian keterampilan ini atau unjuk kerja ini, di teknik unjuk kerja ini, saya pernah menerapkan bermain peran. Jadi dalam materi kelas 7 sidang BPUPKI itu, di situ saya memberikan tugas pada peserta didik untuk bermain peran. Jadi saya kelompokkan, di satu kelompok itu saya beri satu naskah drama pembentukan BPUPKI. Di situ siswa juga sangat-sangat antusias untuk mengikuti drama itu. Sampai-sampai kalau mau maju praktek itu sampai rebutan gitu. Jadi anak-anak di situ antusias bermain peran, bagaimana menjadi tokoh-tokoh dalam BPUPKI, ada Dr. Rajiman Widyadiningrat, terus tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara. Jadi di situ anak-anak selain memahami bagaimana proses perumusan dasar negara, juga belajar materi-materi yang ada dalam perumusan, isi dari rumusan dasar dari tiap tokoh, kemudian apa yang dilakukan dari ketua BPUPK itu dilihat dari nilai-nilai yang dapat dicontoh dari masing-masing tokoh tadi. Kemudian yang kedua yaitu penilaian dengan teknik proyek. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki, dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis atau lisan. Untuk menilai setiap tahap, perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik. Jadi, untuk penilaian proyek ini kita perlu menyiapkan apa saja yang akan dinilai. Dari perencanaannya, dari poin perencanaan yang dinilai apa saja kita perlu persiapkan. Dari pelaksanaan, kemudian sampai laporan itu yang dinilai bagian apa sajanya. Kemudian yang ketiga, penilaian produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan,
terus pakaian, sarana kebersihan, kemudian alat-alat teknologi, kemudian hasil karya seni, dan barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, atau logam. Kalau biasanya penilaian produk ini dilakukan oleh guru-guru prakarya seni budaya, itu kan rata-rata tugasnya itu membuat produk, entah itu membuat kerajinan tangan atau apa produk-produk lainnya. Kemudian untuk pengembangan produk meliputi 3 tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian. Ini sama tadi sebelumnya. Tahap persiapan, penilaian kemampuan peserta didik, merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Kemudian ada pembuatan produk, bagaimana proses dari pembuatan produk, alatnya apa saja, teknik dalam menciptakan produk tadi seperti apa, bahannya seperti apa saja di situ. Kemudian yang ketiga, tahap penilaian produk. Meliputi penilaian produk yang dihasilkan itu seperti apa, hasilnya bisa dilihat seperti apa, apakah indah, apakah sesuai yang diharapkan atau tidak. Kemudian penilaian produk ini biasanya menggunakan cara analitik atau holistik. Cara analitik yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Dari tahap persiapan, pembuatan produk, dan penilaian produk. Untuk cara yang kedua yaitu cara holistik, berdasarkan kesan keseluruhan dari produk biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk. Kalau yang analitik bisa dilihat berarti persiapannya dari awal sampai akhir itu seperti apa, tapi kalau holistik itu lebih bagaimana hasil yang dicapai dari proses persiapan sampai pembuatan produk. Jadi lebih ke hasilnya kalau yang holistik. Kalau yang analitik lebih ke dari persiapan, prosesnya dari persiapan sampai akhir produk diciptakan. Kemudian yang keempat yaitu teknik portofolio. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk satu mata pelajaran. Akhir suatu periode, hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus-menerus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya, antara lain karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku atau literatur, laporan penelitian, sinopsis, dan karya nyata individu peserta didik yang diperoleh dari pengalaman. Jadi portofolio ini lebih singkatnya kalau bisa dipahami atau lebih mudah dipahaminya yaitu kumpulan-kumpulan dari karya-karya peserta didik dijadikan satu dalam satu periode itu dinamakan portofolio. Intinya kumpulan-kumpulan dari tugas-tugas atau karya-karya yang dihasilkan dari peserta didik. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio. Ini ada 8 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, peserta didik merasa memiliki portofolio sendiri. Yang kedua, tentukan bersama hasil kerja apa yang akan dikumpulkan. Jadi tidak semua tugas dikumpulkan seperti itu, tidak, tapi ditentukan mana yang akan dibuat portofolio. Tugas-tugas mana saja yang akan dijadikan portofolio. Gitu. Kemudian yang ketiga, kumpulkan dan simpan hasil kerja peserta didik dalam satu map atau folder. Beri tanggal pembuatan, tentukan kriteria untuk menilai hasil kerja peserta didik. Yang keenam, minta peserta didik untuk menilai hasil kerja mereka secara berkesinambungan. Yang ketujuh, bagi yang kurang beri kesempatan perbaiki karyanya, tentukan jangka waktu. Jadi kalau semisal karyanya kurang bagus, kurang baik hasilnya, di sini guru wajib untuk memberi kesempatan untuk memperbaiki karyanya dalam kurun waktu tertentu. Jadi tidak apa-apa, yang penting dikumpulin. Padahal hasilnya itu tidak sesuai yang diharapkan, tidak asal mengumpulkan seperti itu. Jadi peserta didik diberi waktu untuk memperbaiki karyanya. Kemudian yang terakhir, bila perlu jadwalkan pertemuan dengan orang tua. Jadi jadwal pertemuan dengan orang tua ini biasanya dilakukan
untuk memperlihatkan apa saja yang sudah dikerjakan dari peserta didik tadi. Ini dilakukan di pertemuan orang tua tadi, hasilnya seperti ini, si anak A, apa yang dilakukan selama pembelajaran itu menghasilkan karya-karya berikut. Jadi orang tua juga tahu apa yang dilakukan anak selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau ini biasanya bisa dilakukan di saat pemberian rapot, biasanya rapot PTS atau PAS di situ. Oleh wali kelas disampaikan hasil dari karya mapel ini apa, setiap mapel itu apa. Gitu. Kemudian yang kelima untuk teknik penilaian kompetensi yaitu tes tertulis. Selain menilai kompetensi pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan seperti menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat. Nah, ini jadi keterampilan itu tidak hanya wujud produk atau proyek saja, tapi bisa tertulis. Bisa dalam bentuk karangan. Biasanya kalau karangan itu bahasa Indonesia banyak menulis karangan, kemudian nulis laporan dan nulis surat. Kalau PPKN bisa juga menulis laporan pengamatan tentang pelaksanaan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Itu kan juga termasuk penilaian keterampilan. Kita menciptakan produk berupa laporan tertulis. Kemudian untuk waktu pelaksanaan penilaian, di sini yang pertama itu ulangan harian. Ulangan harian ini biasa dilakukan setiap akhir pembelajaran 1 KD atau beberapa bagian KD. Kalau saya biasanya itu dilakukan setelah 1 KD atau 1 bab gitu. 1 bab setelah selesai semua saya lakukan ulangan harian. Tapi juga pernah dari 1 bab tadi, beberapa bagian KD-nya, beberapa bagian babnya tadi, beberapa subbab saya lakukan ulangan, kemudian subbab berikutnya saya lakukan ulangan. Jadi ulangan lagi. Jadi 1 KD itu bisa dilakukan 2 ulangan, tapi kebanyakan itu 1 kali ulangan. Kemudian ujian tengah semester, ini pada minggu 7 1 semester. Untuk ujian tengah semester atau biasa kalau di sekolah biasa disebut dengan PTS, penilaian tengah semester, ini dilakukan di pertengahan semester. Antara pertengahan semester 1 ini, di pertengahan semester, kita lakukan untuk penilaian tengah semester. Ini kemarin baru 2 minggu yang lalu, untuk sekolah tingkat SMP baru saja dilakukan penilaian tengah semester. Untuk materinya biasanya di ulangan tengah semester itu tergantung guru, dikembalikan lagi ke guru. Sampai mana materi yang sudah diajarkan baru akan diberikan ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Jadi tidak ada patokan, misal 1 bab, satu semester itu ada 4 materi. Kalau yang saat waktu sudah mendekati waktu PTS baru 1 bab, ya sudah yang diajarkan atau diteskan itu ya 1 bab itu jangan memaksakan 4 bab biar rata 2 bab, padahal di pertengahan semester itu belum sampai bab kedua, baru bab ke-1. Jangan memaksakan. Jadi disesuaikan saja sampai mana PTS sampai mana materi yang akan dilakukan untuk penilaian PTS. Tapi biasanya juga sudah ada rencana setiap masing-masing guru itu PTS itu mau sampai bab mana. Jadi ada target dari setiap masing-masing guru. Biasanya seperti itu. Kemudian ujian akhir semester. Pada akhir 1 semester ini pasti ya. Kalau ujian akhir namanya akhir berarti di akhir semester. Kalau akhir semester dalam SMP itu ada 2 semester, berarti di akhir semester 1 dan akhir semester 2 atau di penilaian akhir tahun atau PAT biasa disebut. Jadi 2 kali penilaian. Kemudian yang keempat yaitu ujian sekolah pada akhir tahun belajar satuan pendidikan. Ini pasti tahu ujian sekolah itu dilakukan setelah pada jenjang akhir, misalnya SMP ya kelas 3 SMP seperti itu. Kalau SMA ya kelas 3 SMA, kalau SD ya kelas 6 SD, pokoknya di jenjang akhir setiap satuan pendidikan. Kemudian penilaian proses dilaksanakan selama proses pembelajaran sepanjang tahun ajaran. Yang keenam, penilaian diri dilaksanakan pada akhir
setiap semester. Kalau penilaian diri, tapi kebanyakan itu hanya dilakukan penilaian sikap tadi, kembali ke penilaian observasi, kebanyakan seperti itu. Kalau penilaian diri saya rasa jarang dilakukan. Kemudian slide yang selanjutnya, pelaporan pencapaian kompetensi peserta didik. Dalam kurikulum 2013 ini menggunakan skala skor penilaian 4 sampai 1. Dalam menyekor pekerjaan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas-tugas, dan ujian sekolah itu menggunakan rentang antara 4 sampai 1. Kemudian penilaian kompetensi hasil belajar mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan dapat secara terpisah, tetapi dapat juga melalui satu kegiatan atau peristiwa penilaian dengan instrumen penilaian yang sama. Jadi bisa dilakukan secara terpisah, sikap sendiri, pengetahuan sendiri, atau keterampilan sendiri, tapi juga bisa dilakukan secara dalam satu kegiatan, dalam satu instrumen. Seperti itu. Kemudian konvensi skor dan predikat hasil belajar untuk setiap ranah itu bisa dilihat di sini. Untuk ranah sikap itu untuk penilaiannya bisa AB. Kalau di raport yang saya buat atau yang saya kerjakan selama saya mengerjakan raport itu untuk sikapnya itu predikatnya ABC, masih ABC, tidak menggunakan yang kurang, cukup, baik, atau sangat baik, tapi menggunakan yang sikap, rentang sikap ABC, masih menggunakan itu. Tapi kurang lebih di sini juga sama. Untuk kurang itu skornya 1, cukup itu 2, B untuk skor baik itu 3, dan sangat baik itu 4. Untuk penilaian pengetahuan, di sini menggunakan rentang. Rentang yang A bisa dilihat di sini, berapa poinnya, reratannya, terus A- berapa, B+ berapa, sampai yang D bisa dilihat di sini skor reratannya. Tapi untuk kembali lagi ke kenyataannya, maksudnya ke realnya di lingkup sekolah, terutama di lingkungan dinas pendidikan yang SD SMP itu masih menggunakan pengetahuan ya, ada KKN-nya berapa, 7, kalau di sekolah saya 75, nanti rentangnya itu ya sesuai angka 1 sampai 10 tadi. Itu. Jadi tidak menggunakan angka 1 sampai 4, tapi masih menggunakan angka 1 sampai 10. Itu. Kemudian untuk keterampilan bisa dilihat di sini, kembali lagi kalau keterampilan juga sama seperti pengetahuan tadi di realnya di SMP yang saya ampu itu saya lakukan itu juga menggunakan rentang antara 1 sampai 10. Itu. Tidak atau belum menggunakan yang rentang 4 sampai 3. Jadi tergantung dari kembali lagi ke instansinya, instansi pendidikannya. Itu. Kemudian untuk pelaporan pencapaian kompetensi peserta didik, skor dan nilai akhir yang diperoleh untuk ranah sikap diambil dari nilai modus atau nilai yang terbanyak muncul. Nilai akhir untuk ranah pengetahuan diambil dari nilai rata, nilai akhir untuk ranah keterampilan diambil dari nilai optimal atau nilai tertinggi yang dicapai. Untuk bentuk laporannya, laporan hasil pembelajaran dilakukan oleh pendidik. Yang pertama, pelaporan oleh pendidik. Laporan hasil penilaian oleh pendidik dapat berbentuk laporan hasil ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang kedua, pelaporan oleh satuan pendidikan. Kemudian, rapat yang disampaikan oleh pendidik kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak lain yang terkait, misal wali kelas atau guru BK dan orang tua atau wali murid. Pelaporan oleh satuan pendidikan ini meliputi hasil pencapaian kompetensi dan atau tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dalam bentuk buku rapor. Pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten atau kota dan instansi yang terkait. Kemudian yang ketiga, hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dan dinas pendidikan. Jadi ini kalau di lingkup sekolah ya 3 ini.
pencapaian kompetensi biasanya bentuk raport kalau kepada wali murid, untuk dinas juga dilakukan oleh pihak sekolah juga. Jadi laporan, tidak hanya laporan nilai kepada hasil belajar kepada peserta didik, tapi di dinas juga harus diberi laporan bagaimana perkembangan siswa-siswa dari SMP X atau SMP tertentu. Untuk saat ini, bentuk laporannya sudah menggunakan e-raport di Kabupaten Semarang, sudah menggunakan e-raport. Tapi saya yakin di semua sekolah atau sebagian besar sekolah masih sudah menggunakan e-raport. Kemudian nilai untuk raport, hasil belajar yang dicantumkan dalam raport ini untuk ranah sikap menggunakan skor 1-4 dengan predikat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Ini yang di sini diterangkan seperti itu, tapi untuk di sekolah masih menggunakan ABCD. Untuk ranah pengetahuan menggunakan skor rata 1-4 dengan predikat D sampai A. Dan untuk ranah keterampilan menggunakan skor optimum 1-4 dengan predikat D sampai A. Untuk yang ranah pengetahuan dan keterampilan, kalau di lingkup sekolah masih, untuk saat ini masih menggunakan 1-10 seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini contoh format laporan raport untuk sekolah menengah pertama. Ini seperti ini. Ini contoh, tapi kalau di realnya atau di sekolah yang saya ampu atau di sekolahan saya itu menggunakan angkanya antara 1-7. Di sini dicantumkan KKM-nya berapa, kemudian nilainya berapa, kemudian predikatnya ABCD tadi masuk yang apa sih? Tuh. Seperti ini ya, hampir seperti ini, hampir mirip-mirip seperti ini, tapi di depannya ada KKM-nya. KKM-nya setiap sekolah itu kan beda, tergantung dari sekolah masing-masing. Kebetulan kalau di sekolah yang saya ampu itu KKM-nya 75. Ini untuk kompetensi, ini catatannya seperti ini. Deskripsi dari hasil tiap mata pelajaran. Jadi selain ada ada penilaian angkanya atau huruf tadi, tapi juga dicantumkan, ini dijelaskan di sini. Siswanya sudah memahami materi tentang apa-apa. Di situ kan di e-raport dimasukkan KD-nya apa yang diajarkan. Nanti misal KD yang kelas 7 itu norma dan perumusan dan penetapan dasar negara gitu. Nah, nanti kalau misal nilainya A sudah sangat memahami, siswa sangat memahami materi norma. Jadi dijelaskan nilai A itu KD-nya apa, terus penjelasannya juga ada. Memahami materinya apa saja. Jadi di e-raport itu ada tercantum apa saja sih yang dipelajari di sekolah itu. Jadi terperinci gitu. Tidak hanya angka saja, keterangan tuntas, sudah baik gitu enggak, tapi ada penjelasan masing-masing dari mata pelajaran. Misal tadi PPKN norma, anak sudah memahami materi norma, anak kurang memahami materi norma. Jadi di situ dijelaskan lebih rinci. Demikian tadi yang saya sampaikan tentang materi teknik penilaian yang tadi sedikit ada cerita tentang bagaimana teknik penilaian yang dilakukan di SMP yang saya ampu, mata pelajaran yang saya ampu seperti itu. Terima kasih Pak Dion, sudah cukup itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Diah Nur. Silakan untuk di stop share dulu. Oke. Supaya kita bisa berdiskusi begitu ya. Tadi sudah dipaparkan mengenai beberapa teknik penilaian yang dilakukan oleh Ibu Diah Nur, yang ada beberapa teknik yang penilaian sikap, ada yang penilaian pengetahuan, sampai di penilaian keterampilan, bahkan sampai di cara membuat laporan penilaian itu seperti apa. Ya, jadi seorang guru tidak hanya dituntut untuk menilai, tapi juga melaporkan hasil penilaiannya. Jadi lengkap ya. Jadi guru itu mulai dari merencanakan pembelajaran sampai proses pembelajaran dan
menilai bahkan melaporkan hasil-hasil penilaian. Baik, sudah dipaparkan tadi materi oleh Ibu Diah Nur. Selanjutnya saya membuka pertanyaan, termin pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa. Silahkan untuk bertanya bagaimana cara menilai ataupun apapun yang mau ditanyakan kepada Ibu Diah Nur Anisah, bisa dituliskan di chat ataupun di raise hand untuk berbicara secara langsung. Saya persilahkan dulu untuk termin pertama, mungkin 2 penanya dulu ya. Ya, silakan untuk bertanya. Ya, ada Julianti satu lagi Loriana. Oke, kepada Julianti saya persilahkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, untuk materi Ibu Dia tadi itu mengenai ada penilaian autentik kan nih. Pertanyaan saya saat ini, apakah ada kendala pendidikan dalam menerapkan penilaian autentik tersebut, Bu? Terima kasih. Oke, ya pertanyaannya disimpan dulu ya. Mungkin tadi bisa dicatat bahwa tadi ada penilaian autentik itu mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Ibu Diah yang dialami selama ini, selama menjadi guru ya kurang lebih berapa ya, sudah 1 tahun 2 tahun ya mungkin ya, itu apakah ada kendala dalam menerapkan penilaian-penilaian tersebut ya? Ini langsung atau nanti saja nunggu pertanyaan kedua, Pak? Ya, yang pertanyaan kedua dulu ya Bu ya. Iya. Oke, ya ini sudah bersemangat sekali mau menjawab ini. Oke, tidak apa-apa, kita save dulu pertanyaannya. Langsung kita pertanyaan yang kedua kepada Loriana, saya persilahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sama dengan pertanyaan Julian kita tadi Pak mengenai penilaian autentik. Jadi pertanyaan saya, mengapa penilaian autentik itu perlu diterapkan dalam kegiatan evaluasi atau bisa diterapkan dalam kegiatan yang lain, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kok harus penilaian autentik? Tidak hanya penilaian sikap saja, tidak hanya biasanya pengetahuan saja. Kenapa harus ketiga hal tersebut dilakukan di dalam teknik penilaian? Begitu, sudah jelas saya kira untuk pertanyaannya. Kepada Ibu Diah, kami persilahkan untuk menjawab. Oh iya, jadi yang pertama tadi kendala penilaian autentik atau kendala penilaian selama saya melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan, terus keterampilan tadi. Kalau penilaian pertama pengetahuan dulu ya. Kalau dari merencanakan, kita namanya guru itu wajib merencanakan pembelajaran atau biasa disebut dengan kita merencanakan membuat RPP. Wah, RPP-nya sudah kita desain sedemikian rupa. Misal kemarin ya, ini barusan saya lakukan. Saya sudah merencanakan penilaian menggunakan media word wall. Ini saya kebetulan mengajar di 3 kelas untuk kelas 7. Itu saya menggunakan word wall. Sudah saya jelaskan materinya. Seperti ini, misal kemarin kebetulan saya norma materinya. Norma itu bla 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 bla, sudah saya tuliskan di papan tulis. Sudah saya jelaskan secara gamblang, sudah intinya pokoknya gurunya itu sudah maksimal banget menjelaskan materinya. Setelah diberi penilaian, tadi penilaian kan tidak harus bentuk Google Form kan, bisa word wall atau media lain. Kebetulan saya menggunakan word wall tadi. Ternyata peserta didik materi itu masih nempel, masih tertulis di papan tulis. Tapi anak-anak mengerjakan itu Masya Allah, luar biasa. Ada yang dapat nilai 10, ada yang dapat nilai 1, dan lain sebagainya. Jadi di sini, dalam penilaian pengetahuan itu
apa yang kita rencanakan ini semua, tidak hanya penilaian pengetahuan tapi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Apa yang kita rencanakan itu belum tentu terrealisasi dengan baik. Selain dari anak-anaknya tadi, misal di 7E itu delalah, kok siswanya agak kurang, maksudnya agak kurang aktif gitu, Jadi gagal, misalnya di satu kelas menggunakan word itu gagal, tapi belum tentu di kelas lain juga seperti itu. Jadi kendalanya itu saat kita terjun ke melaksanakan penilaian tadi, pengetahuan tadi, kalau saya word. Kalau penilaian sikap itu lebih ke gini ya, itu kan anak-anak satu kelas 34 anak. Kalau di saya kebetulan 34 anak. Tapi di sekolah lain itu ada yang 40 anak, ada yang 38 anak. Kalau observasi itu ya agak susahnya di situ. Kita harus menghafal satu anak-anak, nama anak. Oh, ini namanya Alif, ini namanya Cynthia, ini namanya Clara. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengamati satu persatu anak. Sedangkan kapasitas saya sebagai seorang guru itu kan tidak bisa saya menghafal semua anak itu. Jadi benar-benar agak kurang gimana ya, dalam sikap itu saya rasa kurang maksimal gitu. Tapi kalau diterapkan dengan penilaian yang penilaian antar teman atau penilaian diri itu juga menurut saya kurang cocok, karena anak itu kan kalau disuruh penilaian diri di AP-AP itu pasti tidak mungkin tidak gitu. Kalau untuk penilaian keterampilan, kendalanya itu ya tadi anak ada yang, apalagi saat ini daring, tapi kebetulan di tempat saya sudah tatap muka, itu anak-anak misal keterampilan dalam berdiskusi itu tidak bisa kita terapkan karena kondisinya seperti ini. Dan untuk pengetahuan maupun keterampilan tadi, kalau misal kita menggunakan Zoom, yang saya rasakan itu anak-anak untuk teknologinya kurang bisa menguasai seperti itu. Apalagi kalau di daerah Bandungan kan termasuk daerah yang agak di pedesaan, anak-anak kurang bisa menguasai tadi teknologi. Ada yang ya berbagai masalah. Saya yakin pasti tidak hanya anak sekolah SD, SMP, SMA, tapi mahasiswa juga ada kendala dalam pembelajaran online ini. Itu atau ada yang bisa ditambahi, Pak Dion? Tadi ada beberapa hal yang disampaikan, ada dari sulit menghafalkan nama siswa karena terlalu banyak dan sebagainya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah. Saya akan menambahkan untuk yang pertanyaannya Loriana, kenapa kok tidak hanya satu aspek atau kompetensi yang dinilai saja, ataupun tidak hanya dua, tetapi semuanya ya, atau autentik atau secara holistik, dari mulai sikap, pengetahuan dan keterampilan ini, karena yang dituntut dari kurikulum 2013 ini memang penilaian secara keseluruhan, tidak hanya pengetahuan saja atau tidak hanya kognitif saja yang dinilai. Jadi mulai dari sikap dan keterampilannya juga dinilai. Jadi penilaian dalam kurikulum 2013 ini secara autentik atau holistik begitu. Jadi tidak melulu mengenai nilai pengetahuan saja atau nilai kognitif saja, tetapi juga secara keseluruhan dari mulai sikap dan keterampilan. Gitu. Saya kira sudah terjawab ya, Loriana dan Julianti. Apakah ada tambahan? Dari saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu, penjelasannya. Oke, Julianti sudah menerima penjelasannya. Saya buka lagi termin kedua untuk dua penanya, ini termin terakhir ya, karena waktunya juga sudah mau pukul 3. Silahkan untuk raise hand atau bisa menulis di chat. Saya buka di chat dulu apakah ada yang bertanya. Oke, ini ada yang bertanya. Oh, ada yang mengalami kendala ini. Rikma karena HP-nya mati. Yusia ini. Oke, tidak apa-apa. Nanti bisa menyimak di Zoom ya, di YouTube ya untuk siaran ulangnya. Oke, ini saya bacakan dari Erika. Selamat sore Ibu.
saya Erika mau bertanya, dalam sistem penilaian mana yang paling sulit antara mungkin bukan yang paling sulit ya, tapi yang paling mengalami kendala, betul, banyak mengalami kendala dari mulai pengetahuan, sikap, ataukah keterampilan, khususnya di masa pandemi ini, dan bagaimana solusi untuk melakukan penilaian tersebut, begitu. Oke, pertanyaannya satu dari Erika. Bentar, itu satu lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, silahkan Ibu Dia untuk menjawab. Oh iya, baik, ini pertanyaannya cukup bagus menurut saya ya, karena banyak sekali kendala yang yang dialami selama penilaian di pembelajaran daring ini. Kalau penilaian pengetahuan itu kan kita bisa misal melalui Google Form, kita bisa ngoyak-ngoyak anak lewat WA, di chat terus, ini anak tugasnya mana. Kalau semisal dia tidak punya HP, kita bisa datang ke rumahnya. Itu bisa, kalau penilaian pengetahuan. Kalau penilaian keterampilan juga bisa seperti itu. Kita datang ke rumahnya, tugas keterampilan seperti apa, kemudian untuk lewat, kalau semisal nggak bisa kan pakai classroom, nggak bisa classroom, kita bisa siasati menggunakan kita WA masing-masing anaknya, 34 anak kita layani WA satu-satu gitu. Atau kemarin kendalanya juga ada anak yang nggak bisa membuka Google Form. Mungkin kan HP kan tidak semua speknya tinggi. Jadi anak-anak biasanya, Bu, ini saya tidak bisa buka Google Form, saya kirimi. Itu soalnya saya copy dalam bentuk chat biasa WA, saya kirim ke anaknya. Itu kadang ada juga yang anaknya dikirimi PDF masih nggak bisa support HP-nya. Jadi banyak sekali untuk kendala di pengetahuan dan keterampilan. Untuk solusinya ya tadi, anak kalau nggak bisa PDF ya kita copy satu persatu kita kirimkan lewat chat WA. Kalau semisal tidak bisa mengisi Google Form atau tidak bisa dihubungi anaknya, itu kita datang ke rumah. Untuk penilaian sikap ya, ini yang menurut saya paling sulit. Di mana kita pertama, kalau sikap itu kan kita harus lihat bagaimana sikap anak itu dalam kegiatan pembelajaran. Kalau di daring kemarin, yang menurut saya bisa dilihat itu dari tanggung jawab, kemudian kedisiplinan mengikuti pembelajaran, kedisiplinan mengikuti tugas, mengerjakan tugas. Tapi kalau mengikuti kehadiran kita masukkan secara mentah-mentah untuk penilaian, sedangkan tidak semua anak kan memiliki kuota. Tidak semua anak itu memiliki, walaupun ada kuota belajar, tidak semua anak mempunyai HP yang support untuk kita download Google Meet, download Classroom, seperti itu. Kemudian ada juga kemarin, kebetulan anak saya, wali kelasnya saya itu, Bu maaf saya belum bisa mengerjakan tugas atau belum bisa ikut Google Meet karena hujan nggak bisa naik pohon. Jadi anaknya itu numpang hotspot atau wifi di tempat orang lain gitu. Sampai segitunya. Ada yang seperti itu ada. Tapi yang dari ketiga penilaian ini yang paling sulit menurut saya penilaian sikap. Tidak bisa menelan atau menilai dengan mentah-mentah, oh dia tidak ikut Google Meet. Itu kan masuk kedisiplinan. Berarti dia nilainya C atau D, gitu kan nggak bisa. Berarti untuk solusinya ya kita sedikit bermurah hati kepada anak itu, kenapa ditanya satu-satu, kenapa tidak bisa ikut Google Meet. Jadi anak itu tahu, kita tahu alasannya kenapa anak itu tidak ikut Google Meet. Gitu. Untuk paling yang susah menurut saya yang sikap sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Diah yang sudah menjawab. Berarti memang kendala dari guru itu memang bertambah lagi ya, karena pada saat pandemi ini penilaiannya juga sulit, terutama yang paling sulit tadi disampaikan adalah penilaian sikap. Berarti guru harus ekstra keras di dalam menyampaikan bagaimana menilai siswa, mungkin dihubungi satu-satu dan sebagainya. Itu mungkin tidak hanya pada saat jam kerja, bisa jadi jam kerjanya sampai malam ataupun nanti sampai tengah dini hari begitu ya. Iya, jadi, sampai jam 1 bahkan. Ya,
bisa seperti itu nanti Bu Diah. Dan ini disampaikan juga bagi calon-calon guru ini ya harus siap seperti itu, tidak hanya pada saat di sekolah, tapi juga saat di rumah pun masih dikejar oleh siswa dalam mengumpulkan tugas atau di WA tugasnya mana Bu, ataupun saya tidak bisa buka tugas dan sebagainya. Itu yang dialami oleh Ibu Diah selaku praktisi di sekolah begitu. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari para mahasiswa? Oke, nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan ke saya dan nanti akan saya lanjutkan ke Ibu Diah karena ini waktunya sudah hampir pukul 3 karena setelah ini masih ada kuliah lagi Ibu. Jadi anak-anak ini, mahasiswa ini masih di tempat magang juga kemungkinan. Jadi ini mahasiswa tingkat akhir juga. Jadi kemungkinan juga masih di tempat magang, bisa nanti kemungkinan kalau di SMK itu jam-jam ini sudah waktunya pulang dan nanti jam 4 sudah harus kuliah lagi begitu. Semangat. Oke. Ya, ini mendapat semangat dari Ibu Diah. Untuk mengakhirinya Ibu Diah mungkin ada closing statement untuk kita semua mengenai materi hari ini. Silakan. Ya, pokoknya kalau dari saya enggak closing, kayak pendapat saya ya, kayak menurut saya penilaian itu apa yang kita dapat di kuliahan itu sangat penting ya, sangat penting. Kita jadi tahu bagaimana penilaian, macam-macam penilaian tadi. Kalau materi evaluasi pembelajaran ini sangat penting. Jadi bagaimana kita akan menerapkan di besok di kenyataan atau di dunia kerja, terutama dalam dunia guru itu seperti apa. Tapi ada beberapa teknik penilaian yang belum tentu pas diterapkan saat pembelajaran. Jadi kita tetap belajar apa evaluasi pendidikan, pembelajaran itu ada apa saja, tapi nanti kita menerapkannya dalam pendidikan jangan asal semua kita terapkan, tapi malah tidak menghasilkan. Mending kita pilih salah satu, tapi menghasilkan yang menghasilkan gitu. Jadi tidak membuang-buang waktu seperti itu. Pokoknya semangat buat teman-teman semua. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Dan untuk yang lagi PPL di mana ini Pak Dion? Ada di SMK 3, Salatiga, dan ada juga di SMK 2. Oh iya, semoga untuk PPL-nya, laporan PPL-nya bisa dilakukan dengan maksimal, kegiatan PPL-nya semoga bisa mencari ilmu. Di situ kita mencari ilmu gimana sih dunia sekolah itu sebenarnya gimana. Itu karena itu sebenarnya saya juga kaget dulu waktu pertama terjun dunia guru, ternyata seperti ini. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Ibu Diah Nur yang sudah menyampaikan mengenai closing statement-nya tentang materi hari ini begitu ya. Nah, tadi ada beberapa pesan untuk mahasiswa semuanya dalam menjalani ini mau memasuki akhir-akhir perkuliahan. Oh iya. Masa-masa penyusunan skripsi begitu ya. Jadinya semangat, semoga kemungkinan sudah masuk di proposal begitu ya. Jadi teman-teman ini juga mendapat bekal ya di dalam perkuliahan ini, juga nantinya mendapatkan beberapa pengetahuan tentang teknik-teknik penilaian, tetapi tidak semua bisa dilakukan begitu ya Bu Diah ya. Jadi ada beberapa pilihan, tadi ada sikapnya, ada menggunakan penilaian diri, penilaian antar teman, ataupun jurnal dan sebagainya. Itu tidak semua bisa diterapkan, tetapi disesuaikan dengan materi, disesuaikan dengan kebutuhan dan sarana yang ada di sekolah begitu. Jadi itu dari pesan dari Ibu Diah. Saya ucapkan terima kasih begitu Ibu Diah yang sudah berkenan hari ini menyampaikan materi dan berbagi informasi mengenai penilaian dalam kurikulum 2013, dan jangan kapok begitu ya dalam saya undang lagi nanti di pertemuan yang akan datang ataupun di mata kuliah yang lain. Dan dari teman-teman dan dari Program BKN juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diah selaku pemateri pada hari ini.
Baik, teman-teman semua, acara kita kuliah tamu sudah selesai. Jikalau nanti ada yang ingin bertanya atau mengontak Ibu Diah, bisa disampaikan akun Instagram atau akun apanya, silahkan. Oh iya, untuk akun Instagramnya bisa di @diahnuranisa, atau untuk nomor WA nanti bisa minta ke Pak Dion kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi evaluasi pembelajaran tadi. Oke, baik, tadi sudah disampaikan untuk IG-nya, Instagram-nya, bisa tanya-tanya bukan sekedar di evaluasi pembelajaran ya, mungkin bisa tanya-tanya bagaimana kiat-kiat menjadi guru yang baik ataupun menghadapi siswa yang bermacam-macam itu seperti apa, bisa ditanyakan begitu. Baik, teman-teman semua dan Ibu Diah, demikian tadi kuliah tamu pada hari ini. Kita tidak tutup dengan doa karena habis ini ada acara lagi. Saya minta untuk teman-teman untuk open video karena kita akan mendokumentasikan pertemuan kali ini. Silahkan yang belum open video, tidak memakai seragam tidak apa-apa. Oh, ini masih dalam posisi PPL ini. Ya, silahkan. Yang berbanyak, maksudnya yang tidak bisa masuk bisa bergabung ya. Mungkin Bagas atau siapa tadi yang tidak bisa. Agak mendekat mungkin. Ya. Oktaviana belum. Rikma, Julianti. Ya. Mungkin Rizka sama Yosia ya. Sekalian. Yosia suruh mendekat. Nah itu sama. Nah. Oke. Ini Bagas belum kelihatan. Oke, sudah siap semuanya. Oke. Ini Nisa belum sama Bagas ya? Atau sudah dekat Bagas? Oh ya, oke. Di Erika, oke, siap. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah, dokumentasinya sudah. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk mengisi absen dan mengumpulkan tugas yang mengenai mind mapping yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk filenya nanti bisa dikirim oleh Furmanisa di grup begitu. Selanjutnya sudah selesai. Terima kasih Bu Diah atas Pak, kesempatannya. sama-sama. Salam untuk Bapak dosen PPKN yang lain, Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti akan saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak dosen yang lain. Begitu. Akhir kata, selamat sore dan semoga sukses semuanya. Begitu. Terima kasih Bu Diah. Selamat sore. Ya, izin live nih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.